Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa dalam Engkau menyelami hati manusia, hati kami. Betapa tak terselami cara-caramu, dan Engkau menjadikan putramu sebagai kekasih jiwa kami. Bantu kami ya Bapa untuk mengagumi, menyelami anugerah yang luar biasa itu. Putramu adalah kekasih jiwa kami. Dan kami pantas menjaga, memelihara, dan menjadikannya sebagai sungguh-sungguh kekasih jiwa. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sungguh indah ya lukisan yang dibuat tentang persatuan antara jiwa dan Yesus sebagai kekasih hati. Dan dalam literatur gereja kita, tulisan-tulisan Bapak gereja, tulisan-tulisan orang kudus kita, Yesus adalah kekasih jiwa kita. Artinya sesuatu yang tak terlepaskan, sesuatu yang dekat, sesuatu yang indah. Bahwa Yesus adalah kekasih. Ya. Bahkan dalam tulisan dari Santo Yohanes dari Salib, Yesus adalah mempelai. Dan itu juga dilukiskan dalam Kidung Agung. Gambaran dan lukisan seperti ini sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat tak terlukiskan, sesuatu yang tak dapat diduga bahwa persatuan antara manusia, hati manusia dengan Allah begitu dekat, akrab dan mesra. Jadi kita bisa bayangkan, kita bisa memahami dan kita bisa mengerti betapa ya, kesatuan antara Allah dan manusia itu begitu wonderful, amazing. Dan ini saya kira perlu disadari bahwa dengan sungguh-sungguh bahwa Allah turun seperti mempelai turun ke dunia. Ya, mencari kekasihnya, mencari jiwanya, belahan jiwanya lah, soulmate-nya yang hilang. Dan kalau manusia, hati manusia yang seperti itu, dan jiwa manusia yang seperti itu, maka kita wajib dan sungguh-sungguh harus memperhatikan, harus menjaga, memelihara dan mengembangkannya sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi itulah saudaraku terkasih, makna dari inkarnasi Allah menjadi manusia. Belahan jiwa, katakanlah dalam tanda yang tak dapat dilukiskan, belahan jiwa sang kekasih itu adalah jiwa kita semua, belahan hati. Maka ada pertunangan, ada perkawinan, ada simbol-simbol yang melukiskan ketidakmampuan manusia untuk melukiskan gambaran yang indah ini antara jiwa manusia dan kekasih, dia itu Allah. Dalam Kidung Agung, di mana kekasihku engkau pergi, engkau melonjak-lonjak, engkau ada di atas gunung, engkau sungguh-sungguh ingin dan ku cari dia kekasihku. Luar biasa. Kita sebagai orang Katolik khususnya bangga akan lukisan-lukisan yang begitu indah dan tak terlukiskan itu. Dengan kata-kata, dengan ungkapan yang sedemikian rupa. Ya. Dan itulah sebetulnya karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam diri manusia, dalam diri Maria, maka Sang Kristus itu hadir dalam rahim Maria. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian memancarkan pancaran cinta kepada Elizabeth yang didatangi oleh Bunda Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sekali lagi bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan bahwa betapa berharganya manusia, jiwa, hati manusia yang merupakan belahan hati Yesus Kristus. Karena itulah maka Allah Allah menyelamatkan manusia karena begitu berharga, begitu mulianya, tak terlukiskan itu.
Dan yang kedua, ketika alam kita bersatu dengan Allah, maka kebersatuan itulah yang membuat kita mau melayani manusia, mau bekerja untuk sesama manusia. Karena orang lain, setiap orang lain adalah merupakan belahan jiwa Allah sendiri. Maka tindakan kita untuk mengasihi sesama itu karena Tuhan ada dalam diri setiap manusia. Maka ketika kita bisa melayani orang-orang yang sakit, orang menderita, orang yang putus asa, orang yang kecewa, itu tanda bahwa kita mencintai belahan hati Allah, mencintai kekasih Allah di dunia, mencintai orang yang dikasih Allah di dunia ini. Dan itulah maka kita Gereja Katolik mengatakan bahwa cinta kepada Allah sama dengan cinta kepada sesama manusia. Ketika kita memberikan persembahan hidup kita kepada manusia siapapun juga dia, mungkin juga suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin anak Anda, mungkin opung Anda, mungkin siapapun juga yang harus kita bantu untuk diselamatkan, ditebus. Ya. Saudara, saat ini adalah saat di mana Tuhan sungguh-sungguh ingin kita semua manusia selamat. Dia datang ke dunia menyelamatkan kita karena hati kita, jiwa kita adalah belahan hati jiwa Yesus Kristus sendiri. Semoga kita semua bekerja keras dan berusaha untuk berbuat baik bagi orang lain, untuk mencintai orang lain, siapapun juga. Dan itulah tugas kita. Dan ketika kita mengalami berjumpa dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang sulit sekali, ya, entah perilakunya, entah sikapnya, kita tetap mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus juga membuka hati mereka dan membuka hati kita untuk menjadi lebih baik lagi sebagai anak Allah, sebagai putra Allah, sebagai putra-putri Allah yang bekerja untuk kita semua manusia. Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam kasih karunia yang melimpah dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.